Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat datang di kanal YouTube GPIB Jemaat Peniel Palembang. Sebentar kita akan beribadah melalui video penuntun ibadah hari Minggu. Sebelum saudara mengikuti ibadah, ada baiknya saudara memperhatikan beberapa hal berikut ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita bersaat teduh sebelum kita memulaikan ibadah keluarga pada sore hari ini. Jemaat Tuhan, marilah saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi mengawali ibadah kita pada sore hari ini dari Kidung Jemaat 2, bait yang pertama dan yang kedua. Suci, suci, suci. Di pagi yang teduh
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Sumber nafas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati, kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam kerendahan kami memohon, anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kekayaan firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari buka 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17, kita akan membaca ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia.
dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawa turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan membahas kisah tentang janda Sarfat. Harapannya Bapak Ibu bukan hanya membaca ayat 20 sampai 24, seyogyanya juga membaca Sabda Bina Umat pagi hari, dan kalau perlu saudara bisa memulai dari ayat 1 hingga ayat 24 untuk mengerti kisah ini. Saya kira kisah ini sangat dipahami oleh banyak orang, bagaimana Elia lari dan kemudian menjumpai janda Sarfat. Ada yang mengatakan bahwa karena janda Sarfatlah maka Elia bisa hidup. Tapi saya pernah mengatakan juga berdasarkan teks ini, bukan karena janda Sarfat sehingga Elia hidup, tapi sebaliknya karena Elia lah maka janda Sarfat ini hidup. Penting Bapak Ibu, sebab kalau Elia tidak datang ke rumah itu, maka minyak dan tepung pasti habis. Dan kalau habis berarti mereka tinggal makan satu kali, dan sesudah itu pasti mati. Tapi syukur Elia datang. Nah, kasus baru terjadi setelah mujizat tepung dan minyak yang gak habis-habis itu, dan mampu kemudian Elia dan janda itu bersama anaknya menikmati keajaiban itu. Tolong lihat ayat 17, 18, 19 yang tidak kita baca. Ternyata Bapak Ibu, anaknya sakit keras si janda ini. Sudah lihat ah? Ketika sakit keras, Alkitab berkata di ayat 17, tidak ada nafas lagi. Saking kerasnya sakit. Kita penasaran sakit apa yang kemudian sampai mati, kita nggak tahu. Tapi yang pasti dia meninggal. Anak ini meninggal. Apa reaksi pertama sang janda ini ketika anaknya meninggal? Saudara temukan di ayat yang ke-18 yang tidak kita baca. Dia bilang begini, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Bapak Ibu, walaupun teks ini kita tidak baca, ini menarik perhatian saya karena rada-rada sama dengan ayat yang ke-20. Mengeluh ini janda, kau datang cuma bikin bawa petaka. Ini mencari kambing hitam. Siapa penyebab anak saya mati? Ini gara-gara si abdi Allah, Nabi Elia datang, maka saya ditimpakan kutuk seperti ini. Biasalah ya, kalau orang mengalami kesusahan harus cari tahu siapa yang layak disalahkan. Bukan salahkan diri. Kenapa saya bilang nadanya sama? Tolong lihat ayat 20 yang kita baca. Saya kaget loh Bapak Ibu membaca ayat 20. Sesudah itu ia, Elia maksudnya, berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Saya berulang-ulang baca teks ini mencari paham apa maksudnya Elia. Kok dia balik marah ke Tuhan dengan kekesalan dan kemudian mengatakan, kok Tuhan izinkan kondisi ini? Saya bersyukur Bapak Ibu, Alkitab sangat jujur menceritakan tiap tokoh dengan segala kekurangannya dan segala kelebihannya. Saya menyebut ini salah satu yang upaya Alkitab jujurkan kepada kita, sangat jujur untuk memperlihatkan reaksi manusia biasa seperti Nabi Elia. Saya sudah ditolong, janda Sarfat sudah bantu saya, sekarang anaknya sakit lalu mati, saya yang dipersalahkan.
Tuhan gimana sih? Kira-kira begitu ayat 20 itu. Makanya dia bilang, apakah engkau menimpakan kemalangan juga untuk janda ini? Bapak Ibu manusiawi ya, seruan seperti ini, teganya Tuhan mengizinkan ini terjadi. Di mana keadilanmu? Barangkali seruan-seruan yang mirip itu akan saudara dengar juga, mewakili suara Elia inilah yang seringkali dialami secara manusiawi. Kok bisa ya, sudah bikin baik begini, masih dapat ini, dapat itu. Ini yang terjadi di ayat yang ke-20. Elia bertanya, kenapa bisa Tuhan kau izinkan kemalangan ini juga terjadi di seorang janda? Padahal dia baik kepadaku. Saudara lihat, ini mewakili bahasa-bahasa kita sebagai manusia yang tidak paham rencana Tuhan. Sekarang saya mau perlihatkan kepada saudara, apa sesungguhnya yang tidak dipahami oleh Elia. Ayat 21 sampai ayat 23 sudahlah. Tidak usah diuraikan lebih panjang. Pokoknya Elia merebahkan tangannya, lalu dia berseru kepada Tuhan, kembalikan nyawanya. Sembuhlah anak ini. Sembuhlah anak ini. Lalu ayat 24 menarik perhatian saya. Tolong lihat ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Tangkap Bapak Ibu? Sekarang aku tahu, kau ini abdi Allah, dan firman yang kau ucapkan adalah benar. Saya simpulkan, sejak minyak itu nggak pernah habis, tepung itu nggak pernah habis, ternyata dia tidak percaya. Dia tidak yakin ini benar-benar abdi Allah nggak? Ini benar nggak yang apa yang dia firmankan? Berarti ada percakapan-percakapan di meja makan kali ya. Benar nggak sih ini abdi Allah? Benar nggak sih dia bilang aku terima firman dari Tuhan bla bla, barangkali ada percakapan dan dia ragu. Elia tidak tahu rencana Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana jangka panjang ternyata. Di balik musibah anak janda ini mati. Mengapa? Kematian anak dari janda ini. Ayat 24. Tujuan Tuhan adalah untuk menghidupkan iman janda ini. Saya ulangi. Kematian anak dari janda ini diizinkan Allah. Tapi tujuannya adalah supaya iman mamanya kembali hidup. Saudara lihat, pernyataannya luar biasa. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Andai kata nggak terjadi, andai kata anaknya nggak pernah mati, andai kata Elia tidak berdoa dan kemudian Tuhan tidak hidupkan, ayat 24 tidak pernah diucapkan. Tidak ada perubahan, imannya tidak hidup untuk meyakini Elia adalah nabi dan firman yang diucapkannya benar dari firman Allah. Ini catatan kedua saya. Yang ketiga, mari kembali ke ayat 21 sampai 23. Tolong lihat ayat 22 Bapak Ibu. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya. Hari Minggu kemarin saya bicara soal dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Tanggal 5 kemarin saya bicara soal apa-apa yang dilakukan harus Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Ayat 22 melegitimasi. Yang sembuhkan dan yang hidupkan anak ini bukan Elia, walaupun dia sudah rebahkan tanah di tubuh anak itu dan mengucapkan doa bertubi-tubi banyaknya. Tapi ayat 22 memberikan pernyataan yang sangat penting. Tuhan yang kembalikan. Bukan Elia yang hidupkan. Tuhan yang hidupkan anak ini. Jadi jelas-jelas yang terjadi di bacaan ini bukan karena Elia, tetapi karena Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, saya kira perkataan yang sebel, yang kecewa, yang diucapkan oleh si janda di ayat 18 dan si nabi luar biasa Elia di ayat 20 itu mewakili Bapak Ibu dan saya. Yang saya kira tidak bisa dielakkan. Beberapa dari kita barangkali menggerutu ketika ketidaknyamanan saudara dan saya alami. Kurang apa Tuhan? Takutku padamu. Kurang apa iman percaya? Kenapa ada masalah ini? Kenapa ada persoalan ini? Bapak Ibu,
Saya kira Elia dan si janda ini mewakili saya dan saudara yang acap kali melihat secara singkat, membuat simpulan dengan gegabah dan mempertanyakan kuasa Tuhan. Ini ngeri loh, Elia bilang, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga? Dia tidak tahu rencana Tuhan. Saya mau bilang hal yang pertama, apapun yang saudara alami, Tuhan punya rencana besar. Di balik kematian anak si janda ini, Tuhan punya target ternyata, supaya mamanya hidup imannya. Saya mau katakan hal yang sama. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara alami, berat sekalipun, barangkali sampai sudah nggak ada jalan keluar, sudahlah, habislah sudah. Tuhan tidak adil dan seterusnya. Kemalangan saudara dapat. Saya mau katakan kepada saudara, kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan rencanakan. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan sedang buat. Dari planning tertentu di balik peristiwa-peristiwa yang saudara alami. Saya mau katakan, sayang sekali, si janda ini maupun si Elia baru melihat seutas selangkah perjalanan. Sementara ujung jalan tersembunyi yang mereka tidak tahu, Tuhan menyiapkan sesuatu di ayat 24, yaitu menghidupkan iman sang janda ini. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, jangan terlalu gegabah untuk berkata Tuhan tidak baik di tiap musibahmu. Jangan terlalu cepat menghakimi dan berkata, orang Manado bilang babangke-bangke, kurang apa le kita Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Saudara tidak pernah tahu apa yang Tuhan rencanakan. Tapi Tuhan suka kasih tahu sebenarnya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Kita belum sampai ke ujung itu. Kita baru sepetak langkah. Jangan terlalu mempertanyakan. Siap saja, jalani saja. Ujung-ujungnya ada rancangan damai sejahtera. Ujung-ujungnya ada target mulia yang sedang Tuhan siapkan. Di kasus ini, janda itu akhirnya percaya. Terakhir yang kedua. Ternyata enggak kan? Ternyata akhirnya anak ini hidup lagi kan? Ternyata setelah Elia memohon, akhirnya Alkitab berkata, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya karena Tuhan mendengar permintaan Elia. Saya mau katakan, ternyata Tuhan ada kan di setiap peristiwa yang Dia izinkan. Carut marut terlihat, bukan berarti Tuhan tidak ada dan tidak memperhatikan. Di gelap perjalanan, di berat bebannya, di tanda tanya besar untuk cari jawaban, dan saudara merasa ditinggalkan barangkali, seakan Tuhan tidak berperkara lagi. Enggak kan? Ternyata Allah ada dan memantau. Pada waktunya Dia menyatakannya, sebagaimana menghidupkan anak ini. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, menutup firman Tuhan ini, adalah penting untuk saudara meyakini, sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan saudara di berbagai hal-hal tidak nyaman yang saudara alami. Sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan saudara, kendati pun seakan Dia tidak terlihat dan tidak terlibat lagi. Seakan merasa saudara ditinggalkan, sesungguhnya pendampingan Tuhan abadi. Pengalaman janda ini membuktikan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, adalah penting ketika di perjalanan hidup tidak menyenangkan, saudara harus tetap percaya Tuhan sedang berproses. Aku tidak merasakan kehadirannya, aku tidak melihat Tuhan bekerja di dalamnya. Saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan sedang berperkara. Waktunya akan tiba, sebagaimana seruan Elia dijawab. Saya yakin pun suatu saat nanti seruan saudara dijawab. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan
Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan Allah pribadi yang selalu setia dalam ketidaksetiaan kami, dalam kegoyahan iman, dalam keraguan kami mempertanyakan kuasa-Mu. Sebagaimana si janda Sarfat dan Elia, sebagaimana terlihat jelas mewakili hidup kami, yang acap kali ketika jatuh dan tidak nyaman, kami mencari siapa yang layak disalahkan. Bahkan pada titik tertentu mempertanyakan Engkau yang Maha Kuasa. Tapi hari ini kami belajar untuk meyakini, ketika Tuhan merencanakan dan ketika Tuhan memulai, Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur, firman ini menguatkan kami. Banyak hal tidak kami pahami, banyak hal tidak kami mengerti. Sekarang biarlah kami meyakini satu hal, di berbagai hal yang tidak menentu di hidup kami, di hal-hal yang tidak sesuai dengan nalar dan logika kami, iman kami tetap kokoh teguh untuk berani mempercayakan apapun yang kami alami, baik atau buruk. Kami tahu Tuhan punya rencana, bahkan Engkau yang pegang kendali. Terpujilah nama Tuhan untuk firman Tuhan ini. Hamba mau berdoa dan menyerahkan setiap umat Tuhan yang turut tertunduk dalam doa syafaat ini, satu-satu ke dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami bawa. Berkatilah tiap-tiap pribadi, siapapun mereka. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan di saat kami duduk atau berdiri, bangun atau berbaring. Ketika Tuhan menjumpai kami dalam keadaan bersuka cita dalam kegirangan, entah karena berbagai kesuksesan hidup, berbagai hal-hal baik dan indah kami jalani, sempurnakanlah sukacita itu kami mohon. Biarlah juga Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan dari semua kegirangan itu. Tapi andai pun ketika Tuhan menjumpai beberapa di antara kami sedang tertunduk dalam pergumulan dan soal hidup, tersudut di kondisi tak menentu, entah karena COVID-19 ini atau berbagai hal yang sedang digumuli, sakit atau duka cita, kami datang juga kepada Tuhan dan memohon pertolongan-Mu. Jangan tinggalkan kami, buatlah kami percaya, tambah-tambahkan iman kami, untuk tegaklah kepala kami menghadapi jatuh bangun ini dalam percaya Engkau masih pegang kendali. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati juga tim IT, presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pemain musik yang terlibat dalam pelayanan ini. Ingatkanlah kami bahwa adalah satu anugerah, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan mengerjakan panggilan pelayanan ini. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami, ini syafaat kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari kita berdoa. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan namamu di dunia. Dalam namamu Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kembali dalam kehidupan sehari-hari untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Bagi orang yang sudah menang
jumpa di kota permai. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.